Hari ini nahkoda kami sebenarnya ingin membantu salah satu kapal yang sedang mengalami kerusakan mesin. Tapi di detik terakhir beliau memilih membatalkannya. Lah, kenapa? Di laut, membantu sesama nelayan sudah menjadi kebiasaan. Hari ini ada sebuah kapal yang mengalami kerusakan mesin dan nahkoda kami berniat meminjamkan mesin cadangan di kapal kami agar kapal itu bisa kembali beroperasi. Dan kami pun berjalan bergegas mengantar mesin tersebut, kemudian mendekati kapal itu yang sedang berlabuh. Awalnya kami mencoba mendekat, namun kondisi ombak saat itu tidak memungkinkan. Kapal yang akan menerima mesin ukurannya jauh lebih besar daripada kapal kami. Setiap ombak datang, kedua kapal bisa saling bergerak tanpa bisa diprediksi. Sedikit saja salah perhitungan, benturan bisa terjadi. Mungkin bagi sebagian orang memindahkan sebuah mesin terlihat mudah, tinggal merapat, lalu angkat, lalu dipindahkan. Padahal kenyataannya jauh lebih beresiko, apalagi dilakukan di tengah laut dengan ombak yang terus mengayun kapal. Nahkoda kami akhirnya memilih tidak memaksakan keadaan. Bukan karena tidak ingin membantu, tetapi karena sebelumnya kapal kami pernah mengalami kejadian yang tidak akan terlupakan. Dulu saat mencoba merapat ke kapal nelayan lain, bagian depan kapal kami pernah pecah akibat benturan. Maklum karena kondisi kapal kami yang sudah tua ini. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bahwa keselamatan harus selalu didahulukan. Mesin bisa dicari lagi, waktu bisa menunggu. Tapi kalau sampai ada korban, penyesalannya akan datang seumur hidup. Karena itulah hari ini mesin itu tidak jadi dipindahkan. Saat itu juga, mungkin ketika ombak sudah mulai tenang, kami akan mencoba kembali untuk memberikan mesin tersebut kepada kapal itu. Semoga kapal yang sedang mengalami kerusakan segera mendapatkan jalan keluar dan seluruh awak kapalnya selalu diberi keselamatan. Tetap ikuti videoku untuk kisah cerita kami selanjutnya. Semoga seluruh nelayan yang sedang berjuang di laut selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa pulang dengan selamat kepada keluarga mereka. Amin. Hari ini kita berlabuh lebih awal padahal waktu masih siang. Bukan karena pekerjaan sudah selesai, tapi karena ada satu mesin yang harus segera dipindahkan ke kapal lain. Mesin ini akan dipinjamkan kepada nelayan yang sedang mengalami kerusakan di tengah laut, teman-teman. Dan hari ini kami mencoba dengan cara yang lebih aman. Begitu kapal selesai berlabuh, derek langsung disiapkan. Mesin yang berat itu perlahan diangkat, diatur posisinya agar siap dipindahkan. Sementara itu, beberapa anak buah kapal sudah bersiap di sisi kapal untuk menjemput kapal yang akan mengambil mesin tersebut. Tak lama kemudian kapal itu mulai mendekat. Ombak masih membuat kapal terus bergerak naik turun. Semua harus fokus karena sedikit saja terlambat kedua kapal bisa saling berbenturan. Begitu tali berhasil dilempar dan posisi kapal sudah tepat, proses pemindahan langsung dilakukan. Derek kembali bekerja, mengangkat mesin lalu memindahkannya ke kapal yang datang.
Semua dilakukan secepat mungkin agar mesin segera berpindah dan kedua kapal tidak terlalu lama berdampingan. Kapal yang datang memang jauh lebih besar dari kapal kami. Untungnya di bagian sampingnya terdapat pelampung besar yang membantu mengurangi benturan kapal. Meski begitu, resikonya tetap ada. Sedikit saja salah perhitungan, lambung kapal bisa rusak. Dan alhamdulillah proses pemindahan mesin berjalan lancar. Kapal itu kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan mesin kepada kapal yang sedang mengalami kerusakan. Sedangkan kami kembali menarik jangkar dan melanjutkan untuk bekerja. Jaring kembali ditebar karena perjalanan mencari rezeki masih belum selesai. Di laut, saling membantu sudah menjadi bagian dari kehidupan nelayan. Namun setiap pertolongan tetap harus dilakukan dengan penuh perhitungan, karena sebesar apapun keinginan untuk membantu, keselamatan seluruh awak kapal tetap menjadi yang nomor satu. Semoga Allah menjaga setiap nelayan yang sedang berjuang di laut, memberkahi setiap rezeki yang mereka usahakan, dan mengembalikan mereka kepada keluarga dalam keadaan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Banyak yang mengira kalau kapal nelayan berhenti beroperasi, berarti semua bisa istirahat. Padahal kenyataannya justru pekerjaan paling berat baru dimulai. Jadi, pagi ini kapal kami berhenti beroperasi, bukan karena libur, melainkan karena hari ini adalah jadwal collecting ikan. Meski kapal tidak beroperasi, bukan berarti pekerjaan kami berhenti. Justru hari ini menjadi salah satu pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Ruang penyimpanan ikan di kapal sudah hampir penuh, sementara waktu pulang ke darat masih cukup lama. Karena itulah sebagian hasil tangkapan harus dikolekting agar bisa dibawa ke darat, teman-teman. Sejak pagi, para ABK sudah bersiap di bagian depan dan belakang kapal untuk menyambut datangnya kapal kolekting. Setelah kapal kolekting berhasil diikat di bagian belakang kapal kami, mereka menurunkan sebuah toren yang akan digunakan sebagai wadah untuk memindahkan ikan yang siap dikolekting. Karena ombak sedang cukup besar, kapal kolekting tidak bisa bersedia di samping kapal seperti biasanya. Demi keselamatan, posisinya berada di belakang dengan jarak yang cukup jauh. Toren penuh harus ditarik secara manual dari kapal kolekting menuju kapal kami. Setelah toren berada di tepat di samping kapal, barulah toren diangkat menggunakan derek agar siap diisi ikan. Sementara itu, beberapa ABK turun ke dalam peti penyimpanan ikan yang dipenuhi dengan es. Meski keran freezer sudah ditutup, udara di dalam peti tetap terasa sangat dingin. Satu persatu ikan diangkat dari peti belakang lalu dipindahkan ke bagian depan kapal secara estafet hingga akhirnya dimasukkan ke dalam toren. Setelah toren terisi penuh, toren kembali diturunkan ke laut, lalu ditarik secara manual oleh ABK kapal kolekting menuju kapal mereka. Karena kondisi ombak yang cukup besar, seluruh proses berlangsung lebih lambat dan membutuhkan tenaga ekstra. Semua dilakukan dengan hati-hati agar tetap aman, teman-teman. Begitulah proses kolekting ikan yang kami lakukan di tengah laut. Mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerjasama, tenaga, dan kesabaran yang luar biasa. Setiap toren yang terisi adalah harapan, dan setiap tetes keringat adalah ikhtiar untuk membawa pulang rezeki yang halal bagi keluarga. Semoga Allah selalu menjaga seluruh nelayan yang sedang berjuang di lautan, melindungi dari bahaya ombak dan angin, melimpahkan rezeki yang halal, berkah, serta mengembalikan kami ke pelukan keluarga dalam keadaan selamat. Amin ya robbal alamin. Kalau kamu baru tahu proses kolekting ikan di tengah laut, bantu dukung perjuangan para nelayan dengan membagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu bagaimana rezeki itu diperjuangkan. Oke, see you next time.